Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk kisah dan kasus hari ini, gua ingin menceritakan kisah dari kota Semarang, di mana indahnya kisah percintaan dua sejoli ini pun harus berakhir dengan ditemukannya wanita hamil yang sudah dalam kondisi meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. 3 bulan sebelum ditemukannya meninggal dunia, datanglah dua sejoli bernama Silvi Ayu Nugraha berusia 23 tahun dan Agung Dwi Saputra berusia 19 tahun. Keduanya datang ke kosan bernama DJ Kos di Jalan Condrokusumo, Gisikdrono, Semarang Barat. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyewa kamar kosan di sana, yang dimana saat itu posisi Silvi sudah hamil 8 bulan. Dan mereka pun mengaku sebagai pasangan suami istri. Yang diketahui jika Silvi warga Desa Ngliron, Kecamatan Ratu Blatung, Blora, dan Agung warga Gebang, Banjarsari, Solo. Identitas mereka pun diketahui saat akan menyewa kamar kos itu. Tetapi saat diminta buku nikah, mereka pun hanya memberikan KTP saja. Meski begitu, akhirnya mereka berdua menyewa kamar kos di sana dengan biaya 500.000 per bulannya. Dan posisi kamar mereka berada di lantai 2. Setelah 2 bulan mereka menyewa kamar kos, tepatnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, tanpa sengaja ada seorang pria bernama Anggito mendengar Silvi di kamar mandi sedang meringis menahan sakit. Saat diketok pintu kamar mandi, sontak saja nalurinya pun tergugah, terlebih Silvi sedang hamil. Silvi pun mengeluh merasa kram pada kakinya dan terlihat nafasnya ngos-ngosan. Saat ditawarkan akan dibawa ke rumah sakit, Silvi pun menolak dan meminta dibantu berjalan menuju kamarnya. Anggito dibantu oleh pekerja kosan membantu Silvi menuju kamarnya. Pada keesokan harinya, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, Anggito yang merupakan penghuni kosan sempat melihat Silvi keluar dari kamar pada jam 8 pagi. Lalu Anggito pun pergi meninggalkan kosan pada jam 9 pagi. Dan dia pun kembali ke kosan sebelum sholat Jumat. Saat jam 13.00 siang harinya, terdengar suara teriakan yang ternyata itu adalah Agung. Dia meminta tolong kepada Anggito lantaran saat Agung bangun dari tidur, Silvi terlihat tidak sadarkan diri dan terlihat wajah Silvi sudah menghitam. Anggito segera melaporkan hal tersebut kepada ketua RT setempat yang langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Saat polisi datang, polisi pun mendapati Silvi sudah tidak bernyawa. Polisi mulai menggali dari keterangan saksi termasuk Anggito dan dia mengatakan jika tidak ada hal yang aneh atau mencurigakan sebelumnya, termasuk tidak terdengar adanya suara keributan. Tetapi dia pernah melihat ada bercak darah di kamar mandi, yang memang kamar mandi kosan itu hanya ada satu. Tubuh Silvi pun dibawa ke rumah sakit Karyadi guna dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan polisi terungkap jika mereka pasangan belum menikah dan kehamilan itu pun kehamilan di luar nikah. Agung pun mengaku tidak tahu menahu karena pada saat dia terbangun dari tidurnya, Silvi sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Sedikit latar belakang dari korban itu sendiri. Diketahui jika Silvi merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Dan pada tahun 2019, dia pun berkuliah di Stikes Kusuma Husada, Surakarta. Ternyata hubungan keduanya sudah terjalin selama 1 tahun. Berawal dari saling kenal di sebuah warung angkringan. Pada saat itu pun Agung baru saja lulus 3 bulan dari SMA. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Dengan berjalannya waktu, hubungan mereka pun terlampau jauh yang membuat Silvi pun akhirnya hamil. Ditambah lagi pihak keluarga Silvi tidak setuju dengan hubungan mereka lantaran Agung baru saja lulus sekolah dan usia Agung lebih muda 5 tahun dari Silvi. Ditambah lagi belum memiliki pekerjaan tetap yang membuat mereka memutuskan untuk pergi ke Semarang dari Solo, kota asal mereka. Di Semarang, Agung pun bekerja sebagai pengepul barang rongsok. Sementara hasil pemeriksaan tim forensik kedokteran menemukan adanya tanda kekerasan yang dialami oleh korban sebelum meninggal dunia. Dengan kata lain,
jika penyebab korban meninggal secara tidak wajar. Berdasarkan hasil itulah, polisi mencurigai jika Agung adalah pelaku kejahatan dan polisi pun langsung menjemput Agung di kosannya guna dilakukan pemeriksaan secara intensif dan mendalam. Ternyata di hadapan penyidik kepolisian, Agung akhirnya mengakui perbuatannya jika dialah yang melakukan kejahatan kepada Silvi kekasihnya dan anak di dalam kandungan sang pacar. Di dalam pengakuannya, saat mengetahui jika Silvi hamil, Agung sudah memintanya untuk meluruhkan kandungannya. Berkali-kali Agung memintanya, tetapi hal itu pun selalu ditolak dan korban Silvi lebih memilih untuk mempertahankannya, yang membuat kehamilannya pun semakin hari janin di dalam kandungan semakin membesar. Ditambah lagi mereka pun tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua Silvi, yang membuat mereka merasa sangat bingung bagaimana caranya bisa menutupi kehamilannya tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Solo menuju Semarang, dan untuk kehidupan mereka Agung bekerja sebagai pengepul barang rongsok. Agung yang hanya mengerti cara membuat anak, tetapi dia tidak mengerti bagaimana caranya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Dia mulai merasa jengah, masa mudanya mulai terkekang, yang memang sebelumnya dia pun sudah merasa kesal dengan korban tidak mau meluruhkan kandungannya itu. Pada saat tinggal bersama itu, korban yang sedang hamil selalu menyuruhnya untuk mengambil minum, pakaian, atau membantu korban pada saat akan ke kamar mandi. Yang ternyata pelaku tidak peduli dengan kondisi hamil sang pacar. Permintaan itu pun membuat hatinya merasa sangat dongkol dan menjadikan sesuatu beban yang sangat berat, yang membuat pelaku kembali menyimpan rasa kesal di dalam hatinya. Kejadian mengerikan itu pun terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pada jam 10.30 pagi harinya. Pada saat itu, pelaku Agung sedang asik menonton video YouTube dari ponselnya. Tiba-tiba terdengarlah suara kekasihnya memanggil untuk meminta pertolongan. Merasa risih dan terganggu dengan permintaan itu, yang sedang asik menonton YouTube, dia pun langsung berdiri dan menghampiri sang kekasih dan langsung menggenggam leher korban. Menurut pengakuannya, kurang lebih selama 1 jam lamanya pelaku menggenggam leher dari korban. Rupanya hal itu tidak membuatnya merasa puas. Setelah korban terjatuh, dia pun menekan-nekan perut korban menggunakan kakinya. Setelah korban pun tidak bergerak, untuk memastikan itu, pelaku sempat menyiramkan air ke wajah korban untuk memastikan jika korban telah meninggal dunia. Untuk menutupi kejahatannya itu, pelaku Agung pun bersandiwara dengan berteriak meminta tolong, seolah-olah dia pun terkejut mendapati kekasihnya sudah tidak bernyawa. Dengan adanya kejadian ini pun, jika pihak keluarga korban dan pelaku sangat terkejut karena tidak pernah mengetahui jika korban Silvi sedang hamil 8 bulan, karena korban ataupun pelaku tidak pernah bercerita. Pelaku pun mengakui perbuatannya dan sangat menyesali, hingga akhir kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. Pada tanggal 16 Desember 2021, hakim pun menjatuhi vonis penjara selama 12 tahun kepada pelaku. Guys, jujur gua ngerasa gregetan banget sama perbuatan dari pelaku pengen enaknya sendiri. Sudah enak, terus hamil, dan merasa kesal hanya dimintai tolong sama sang pacar yang sedang hamil. Dengan adanya kejadian ini, kalian wanita jangan terburu-buru menjatuhkan hati kalian kepada seseorang sampai menyerahkan semuanya dengan dalih cinta. Jauhilah zina. Beruntungnya jika kalian menemukan pria yang bertanggung jawab. Kalau sampai kejadian seperti ini, kalian wanitalah yang paling mendapatkan rugi. Semoga dengan adanya kejadian ini menjadi jalan dosa korban diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?